Nah, yang mengejutkan ada juga Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ini yang menjadi pertanyaan publik gitu. Di satu sisi rakyat sangat mendukung Presiden akhirnya membentuk Komite Percepatan Reformasi Kepolisian, tapi ada pertanyaan mengapa harus ada Listio Sigit Prabowo. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Selamat berakhir pekan buat Anda sekeluarga. Sahabat Indonesia, akhirnya yang kita tunggu-tunggu terjadi juga. Komite Percepatan Reformasi Polri akhirnya dibentuk oleh Presiden dan anggota-anggotanya sudah dilantik hari Jumat tanggal 8 November 2025. Kita lama menunggu, 40 hari lebih kita menunggu, tidak kunjung juga ada realisasinya. Ternyata akhirnya hari Jumat, akhirnya Presiden melantik 10 orang anggota Komite Percepatan Reformasi Kepolisian. Yang pertama ada Profesor Jimli Asidiki, Ketua Merangkap Anggota. Yang kedua ada Profesor Mahfud MD, kemudian ada Ahmad Doviri, penasihat khusus Presiden bidang Kaptimas dan Reformasi Polri, ada Tito Karnavian, kemudian ada Yusril Issa Mahendra, ada Wakil Menko Hukum dan Impas Oto Hasibuan, ada juga mantan Kapolri Badrudin Haiti, ada juga mantan Kapolri Idam Aziz. Nah, yang mengejutkan ada juga Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ini yang menjadi pertanyaan publik ini. Di satu sisi rakyat sangat mendukung Presiden akhirnya membentuk Komite Percepatan Reformasi Kepolisian, tapi ada pertanyaan mengapa harus ada Listio Sigit Prabowo. Analisis saya adalah mengapa Presiden lama ini pasti ada semacam bargaining yang luar biasa kuat dari beberapa kekuatan yang tidak ingin status quo Polri ini diutak-utik, tapi Presiden mempunyai niat baik, sudah terlanjur berjanji, ini akhirnya itu menjadi lama. Pertarungan dua kepentingan ini akhirnya diambil secara win-win solution oleh Presiden Prabowo, sehingga Kapolri itu dimasukkan menjadi anggota Komite Percepatan Reformasi Polri. Bagi saya itu adalah win-win solution yang diambil oleh Prabowo. Itu analisis saya. Karena bagi saya awalnya aneh, mengapa Kapolri yang merupakan bagian yang harusnya menjadi objek yang direformasi harus menjadi bagian dari Komite Reformasi. Tapi kita harus melihat secara real, mungkin ada resistensi, ada bargaining, ada beberapa orang yang ingin mempertahankan status quo Polri, mungkin Polri dianggap berjasa bagi pemenangan Presiden, atau mungkin ada backup kekuatan yang lain, tapi Presiden juga mempunyai keinginan yang kuat untuk mereformasi Polri. Akhirnya inilah jalan tengah yang diambil Presiden. Dibentuk Komite Percepatan Reformasi Polri, tapi tetap melibatkan Kapolri Listio Sigit Prabowo di dalamnya. Itu bagi saya bentuk kompromi yang diambil oleh Presiden Prabowo. Suka tidak suka, mungkin ada pertimbangan yang lain, saya tidak tahu, tapi ini sebatas analisis saya. Nah, pertanyaannya apakah akan efektif kalau ada Kapolri dalam tim komite yang harusnya membedah Polri itu harus seperti apa? Ya kita tunggu saja. Di situ ada Profesor Jimli Asidiki, di situ ada Profesor Mahfud MD, di situ ada Profesor Yusril Issa Mahendra. Tentu saja beliau-beliau ini akan memberikan pandangan yang objektif, dan juga di situ ada
orang-orang yang punya integritas tinggi seperti Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri misalkan, yang ini bisa kita harapkan. Nah, perimbangan ini memang agak sedikit jomplang karena ada mantan Kapolri Badrudin Haiti, ada mantan Kapolri Idam Aziz, ada mantan Kapolri Tito Karnavian, dan ketiga orang mantan Kapolri ini diangkat di era Jokowi. Dan tentu saja ada Listio Sigit Prabowo, ini juga orang yang diangkat di era Jokowi. Jadi saya menduga ada resistensi, ada pertarungan dari kekuatan, dan ini jalan tengah yang diambil oleh Presiden. Kita tidak bisa menjudge apa hasil atau apapun yang dihasilkan oleh Komite Percepatan Reformasi Polri ini. Kita berikan waktu aja selama 3 bulan, apakah hasilnya sesuai dengan keinginan masyarakat umum, sesuai dengan keinginan Presiden. Dan yang perlu kita garis bawahi, Indonesia masih membutuhkan Polri, Indonesia masih membutuhkan polisi, kita semua masih membutuhkan polisi. Tapi polisi seperti apa yang kita butuhkan adalah polisi yang mengabdi untuk melindungi dan melayani masyarakat, polisi yang tegak lurus, imparsial dalam penegakan hukum, bukan polisi yang merambah kemana-mana, polisi yang tebang pilih terhadap satu kasus, polisi yang membackingi tambang ilegal, judi online, atau kegiatan-kegiatan ilegal yang lain. Bukan polisi seperti itu yang kita inginkan. Kita ingin polisi minimal, kita berharap sedikitlah di bawah era kepolisian di zaman Jenderal Hugeng Iman Santoso waktu itu. Meskipun saya yakin agak sulit untuk mencapai itu, tapi minimal kita berharap saja Komite Percepatan Reformasi Polri dapat bekerja dengan baik. Masih ada harapan dari saya, meskipun agak sedikit berkurang ya, karena ada Kapolri di situ, ada Tito Karnavian di situ, ada Idam Aziz, ada Badrudin Haiti, tapi oke lah, masih ada sosok-sosok yang berintegritas tinggi seperti Profesor Jimli Asidiki, ada Profesor Mahfud MD, ada Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri, ada Pak Yusril, ada Oto Hasibuan. Saya kira mudah-mudahan ada harapan agar Polri ini bisa lebih baik di masa yang akan datang. Dan karena ini penting, apakah tugas yang diberikan itu mencakup reformasi struktural, reformasi kultural, atau reformasi instrumental, kita tunggu saja kiprahnya seperti apa. Tapi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Profesor Jimli sebagai ketua komite, beliau mengatakan bukan tidak mungkin akan ada revisi undang-undang hasil dari rekomendasi dari komite ini. Kita tunggu saja, kita tidak boleh skeptis, kita harus optimis. Kita masih ada orang-orang hebat di dalam komite itu. Kita berharap apa yang diinginkan masyarakat sesuai dengan hasil dari komite yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki dan ada Profesor Mahfud MD di situ. Saya kira hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita harus realistis menerima ini. Tidak 100% kita puas, tapi tidak boleh kita skeptis atau apatis. Kita berikan kesempatan Komite Reformasi Polri ini untuk bekerja, mudah-mudahan seperti yang kita inginkan. Saya kira itu harapan saya sebagai anak bangsa. Selamat bekerja Komite Percepatan Reformasi Polri. Selamat bekerja Profesor Jimli Asidiki, selamat bekerja Profesor Mahfud MD, selamat bekerja Komjen atau Jenderal Polisi Kehormatan Ahmad Doviri, selamat bekerja Profesor Isra Mahendra. Jadi ya, kita harus optimis dalam kekhawatiran kita, tetap harus kita berikan waktu dan kesempatan komite ini bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Minimal sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo. Sahabat Indonesia, sementara hanya itu yang bisa kita berikan. Kita terus monitor hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri ini. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.